Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya diberi rezeki yang lancar dan kesehatan. Di sini aku akan melanjutkan membaca kisah pendakian Solo Gunung Ungaran bagian ketiga. Aku pun menoleh padanya, hendak menanyakan sesuatu padanya. Tetapi ketika pandanganku mengarah ke tempat dia, ternyata orang itu sudah tidak ada. Begitupun sisa puntung rokoknya juga lenyap tanpa bekas. Hah? Ternyata setan, ucapku dalam hati. Tak apa, setidaknya dia tidak mencelakaiku dan menunjukkan bentuk yang tidak menyeramkan, serta apa yang dia ucapkan dan pesankan padaku juga hal yang baik. Jadi aku tak ambil pusing, apalagi ketakutan dengan kejadian tadi. Aku beranjak dan melanjutkan perjalananku. Tak berapa lama, aku telah sampai di puncak Gunung Ungaran. Di sini, aku hanya duduk merenung, kontemplasi dan refleksi, memikirkan apa saja yang telah kulakukan selama hidupku ini. Apa saja kesalahan serta dosaku, terutama kepada kedua orang tuaku. Aku tidak mendokumentasikan perjalananku ini dalam slide foto. Selain tak ada niatan, aku tidak membawa kamera, tetapi aku menuliskannya dalam catatan yang selalu kubawa kemanapun aku mendaki gunung. Waktu menunjukkan sudah memasuki waktu sholat asar. Tak terdengar azan di sini karena lokasi puncak gunung jauh dari masjid atau musola di pemukiman terakhir. Aku segera menjalankan kewajibanku yang diawali dengan tayamum untuk bersuci karena tidak ada sumber air di sini. Usai sholat asar, aku segera bersiap melanjutkan perjalanan untuk turun dari puncak. Jalur turun kali ini aku sengaja memilih jalur Gedong Songo. Bukan tanpa maksud, aku sengaja memilih jalur Gedong Songo karena ingin sekedar sambil menikmati suasana wisata besok pagi. Wisata gratis, karena aku akan masuk area Gedong Songo dari pintu belakang. Meski untuk menuju ke sana dari puncak, aku harus melalui jalur yang lebih ekstrim, lebih seram, dan lebih rimbun karena jalur ini sudah mulai jarang dilalui. Bahkan saat ini, 2021, jalur Gedong Songo kabarnya sudah ditutup total dari jalur pendakian karena lebih berbahaya. Tak banyak membuang waktu, aku segera beranjak menuju arah jalur Gedong Songo. Dari puncak Ungaran, aku mengambil arah barat daya, tepat di seberang jalur naik dari kebun teh Promasan. Awal jalur pendakian, aku melalui hutan rimbun dan turunan curam dengan sudut kemiringan hampir 90 derajat. Dengan bantuan akar tanaman, akhirnya aku bisa melewati jalur curam tersebut tanpa kesulitan berarti. Turun melalui jalur Gedong Songo ini bisa kita tempuh selama kurang lebih 4 jam berjalan normal. Tetapi karena aku saat ini sedang mengejar waktu, maka aku mempercepat langkahku dengan sesekali berlari jika medan jalur pendakian landai atau datar. Aku tak mau kemalaman di jalan. Bagaimanapun juga, aku tetap manusia biasa yang memiliki rasa takut. Jika bisa menghindari waktu malam, waktu di mana mereka banyak beraktivitas, kenapa tidak? Begitulah pikirku.
Di awal, jalur ini terdapat banyak pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Dan di antara belantara ini pula, aku bisa merasakan banyaknya penghuni yang mungkin juga merasakan kehadiranku. Tak segan, mereka berusaha menampakkan diri di depanku, baik di bawah pohon, gelantungan, di dahan, ataupun di antara semak belukar yang sangat rimbun. Namun, tak satu pun yang terlihat jelas bentuknya, hanya sekedar bayangan hitam atau putih yang ketika aku balas melihat justru menghilang. Aku tak memperdulikannya. Aku hanya terus berjalan, kadang berlari, supaya bisa segera sampai di tujuanku kali ini, yaitu Gedong Songo. Tapi, secepat apapun aku berlari, aku tetap memiliki batas kemampuan fisik. Hingga petang menjelang, aku belum juga sampai di area Gedong Songo. Gelap mulai merayapi sisi bumi ini, dan mata-mata yang tadinya terpejam kini mulai menampakkan tatapannya. Tatapan yang mengarah ke satu-satunya sosok fana yang berada di dalam belantara ini, yang dengan kebodohannya seolah menguji kemampuan nyalinya, dan ternyata telah berada di ambang batasnya. Aku sempatkan menjalankan sholat maghrib terlebih dulu. Apapun situasi dan kondisinya, sebagai umat manusia yang memiliki iman, kita harus tetap menjalankan kewajiban. Sungguh bukan hal yang mudah beribadah dalam situasi semacam ini. Bermacam godaan berusaha menggoyahkan kekhusukanku saat menghadap Ilahi. Mulai dari suara langkah kaki, suara samar orang bicara, suara tertawa pelan namun seolah menyayat hati, serta godaan-godaan lainnya. Sejatinya, jin juga termasuk umat Allah yang memiliki kewajiban beribadah kepadanya. Namun, di antara jin tersebut juga ada yang membangkang, tidak mau beribadah, suka menggoda manusia supaya iman manusia itu goyah, tidak takut kepada Allah, tetapi takut kepada mereka, hingga pada akhirnya tunduk dan menjadi pengikut jin yang sesat. Golongan jin tersebut biasanya disebut sebagai setan. Usai menjalankan sholat maghrib, aku bergegas melanjutkan perjalananku ini. Entah sebuah keberuntungan atau sekaligus kesialan, sejak dulu aku memang memiliki kepekaan atas kehadiran mereka. Namun, aku tak pernah bisa melihat bentuk mereka secara jelas, terutama bentuk-bentuk yang menyeramkan. Paling hanya mendengar suara atau sekedar melihat bayangan samar. Tetapi, jika mereka muncul dengan menyerupai bentuk makhluk fana secara jelas, aku bisa melihatnya, namun tak bisa merasakan bahwa mereka adalah makhluk gaib. Seperti saat perjalanan mendaki sebelum sampai puncak tadi. Semakin lama aku berjalan, aku merasakan mereka seolah semakin banyak yang mengikutiku. Tak bisa dipungkiri, kini rasa takut semakin merayapi seluruh sanubariku. Aku seolah semakin terpengaruh dengan godaan mereka. Hingga ketika aku sampai di kawasan Sabana, di mana lokasi Gedong Songo sudah semakin dekat, aku merasakan langkahku semakin berat. Aku seperti merasakan kelelahan yang luar biasa. Padahal aku tidak membawa beban berat, seperti pendaki pada umumnya. Dengan bersusah payah, aku terus berusaha melangkahkan kakiku ini, sampai pada suatu ketika, aku merasakan seluruh tubuhku ini lemas dan jatuh terduduk. Dalam kondisiku saat ini, aku memejamkan mata, berusaha memusatkan pikiran dan konsentrasi diiringi doa yang kupanjatkan dalam hati. Kini aku merasakan seluruh badanku panas yang seolah membakar, berusaha semakin keras melawan kondisi ini. Aku semakin merasakan kesadaranku memudar,
hingga pada akhirnya aku tersadar seperti dikelilingi banyak orang berdiri memandangku yang terbaring tak berdaya. Ya, mereka hanya memandangku. Tak berapa lama, entah apa yang terjadi, mereka semua tiba-tiba pergi, seolah ketakutan, dan aku kembali sadar sepenuhnya. Aku melihat sekelilingku berusaha berorientasi dengan tempatku saat ini. Aku melihat senterku tergeletak di tanah, persis di sebelahku. Di sekitarku hanya gelap, samar. Kulihat hamparan padang rumput dan beberapa pohon di sana. Suara azan samar kudengar terlontar dari pelantang musola atau masjid di bawah sana. Nampaknya sekarang sudah memasuki waktu sholat Isya. Dan dengan terdengarnya suara azan, artinya kini aku sudah tidak terlalu jauh dari pemukiman terdekat. Alhamdulillah ya Allah, berkat izin-Mu, aku masih bisa mendengar suara azan. Masih diberikan keselamatan lahir dan batin untuk terus menyembah-Mu dalam ibadahku. Usai menjalankan sholat Isya, aku melanjutkan perjalananku. Kali ini, aku merasakan langkahku jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mereka yang ada di sini masih tetap mengawasi setiap langkahku dari dalam kegelapan. Kali ini, mereka tak lagi menampakkan diri di depanku. Tapi aku tahu, pasti mereka masih tetap di sekitarku. Jadi aku harus tetap waspada dan konsentrasi. Sekitar 1 jam kemudian, aku telah sampai di area Candi Gedong Songo. Aku masuk melalui pintu belakang, tepatnya melalui sela-sela pagar yang tidak rapat. Sepi sekali suasana di sini. Wajar, hari ini bukan akhir pekan, jadi tak ada yang camp di sini. Di hutan pinus bagian belakang area Candi Gedong Songo ini memang dulu biasa digunakan untuk camping. Entah sekarang masih atau tidak, aku tidak tahu, karena aku sudah lama tidak ke sana. Aku melangkahkan kaki menuju ke arah pintu keluar, karena percuma juga aku di sini. Selain tidak ada orang lain, aku juga tidak membawa tenda. Jadi lebih baik aku beristirahat di tempat yang biasa digunakan wisatawan, di dekat loket Candi Gedong Songo. Di depan loket terdapat semacam ruangan terbuka yang biasa digunakan istirahat wisatawan yang kesini. Aku akan tidur di sana malam ini, karena warung-warung juga semuanya tutup. Semalaman ini, aku bisa istirahat dengan tenang. Tak ada satupun gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Mesti kuakui, mereka masih tetap mengawasiku dari kejauhan, dari pekatnya gelap malam yang mampu mengerdilkan nyali siapapun. Saat tidur, aku sempat bermimpi ditemui seorang pria paruh baya dengan pakaian tradisional Jawa. Dia mengatakan bahwa aku harus berani melangkah karena ada orang yang menungguku di sisi lain. Entah sisi lain mana, aku juga tak mengetahuinya. Makna dari mimpi itu pun aku juga tak bisa memahaminya, dan aku hanya menganggapnya sebagai bunga tidur saja. Tepat azan subuh aku terbangun. Usai melaksanakan kewajiban, aku membersihkan diri di toilet umum. Pagi harinya, aku sarapan di warung sekitar sini. Usai sarapan, aku sempatkan jalan-jalan, menikmati pemandangan di Candi Gedong Songo. Hari ini, ada beberapa pengunjung yang datang, dan siangnya, aku pun pulang untuk kembali menjalani hari-hariku yang biasa saja. Sekian cerita perjalanan pendakian Solo di Gunung Ungaran dulu awal tahun 2006. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih bagi kalian yang rela membaca ceritaku. Percaya atau tidak, saya kembalikan kepada kalian semua. Jika menganggap cerita ini sekedar karangan semata, maka jadikanlah sebagai cerita pengisi waktu luang saja.
ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Sekian. Demikian teman-teman, cerita pendakian seorang diri di Gunung Ungaran yang sangat luar biasa. Next, tungguin cerita selanjutnya ya.